Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Vloma. Di video kali ini aku akan praktekkan gimana caranya menggunakan treadmill manual ini. Oke, karena banyak sekali yang ternyata masih belum bisa cara menggunakannya, cara pakainya itu kayak gimana, dan masih banyak yang jatuh juga. Jadi kayak gini, ini sebenarnya cara penggunaannya agak sedikit berbeda dengan treadmill listrik atau treadmill pada umumnya. Kalau manual itu kita harus menekan, jadi kaki itu harus menekan ke bawah, kemudian tangan itu harus ada di sini biar nggak goyang, biar seimbang lah istilahnya. Kemudian setelah itu kaki depan ditekan, kemudian ditarik ke bawah, ditarik ke belakang, ditarik ke belakang. Ini tetap pegangan, tangannya tetap berpegang, oke? Jadi kita tarik ke belakang seperti ini, kemudian kaki kiri diangkat ke depan, baru kaki kiri yang menarik ke belakang, oke? Secara bergantian. Ini. Pegangan, kalau nggak pegangan nggak bisa, jadi ini harus pegangan kan. Kalau memang untuk lari itu ya sama, cuma agak dipercepat saja, jadi tetap ditekan kayak gini, terus sambil lari, bentar ya, kayak gini. Memang pada awalnya itu agak susah, aku dulu sempat jatuh juga, tapi kalau misalnya kamu udah terbiasa, pasti bakal terbiasa. Kemudian ada juga yang nanya, Kak gimana cara naikin ininya, naikin atau nurunin tinggi ininya, pegangannya. Nah, kan di video kemarin sudah aku kasih tahu, di sini itu ada putaran. Di sini, oke, di sini. Sorry ya, ada banyak gangguan, ada banyak motor di luar. Nah, ini itu kalian putar, ini. Perhatikan ya, di bawah ya, ini kalian putar sampai copot seperti ini, lepas. Ini juga kalian putar yang sebelah sini sampai lepas. Oke, lepas dua-duanya. Nah, setelah diputar kalian bisa mengangkat ini. Emang agak susah nih. Nah, turun kan? Kalau naik tinggal diangkat. Terus sesuaikan. Agak susah sih memang. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, baru kencangkan lagi dengan ini. Oke? Itu teman-teman, jadi ini udah nggak bisa diangkat lagi, udah fix kayak gitu, oke? Yang pengen tahu ini angka-angka di sini tuh maksudnya apa dan fungsi tombol ini itu, tombol merah ini tuh buat apa, aku jelasin ya. Yang pertama, mungkin kalian di scan time ini mungkin ya. Nah, di time ini itu berarti adalah jumlah waktu kalian menggunakan treadmill ini. Jadi ini jumlah waktunya, misalnya kalau nggak salah ini 19 jam 11 menit kayak gitu. Jadi ini waktu total ya, bukan waktu sekali pakai, tapi waktu total. Oke? Nah, kemudian ini adalah speed, kecepatan kita. Misalnya nih, ini kan lagi stop nih, di sini ada stop. Coba deh aku gerakin. Sebentar. Aku gerakin dulu treadmillnya. Nah, itu kan gerak. Nah, itu namanya speed, kecepatan kita. Ini 2 km per jam, kayak gitulah. Oke? Kemudian this sebelahnya kalau ditekan lagi itu geser gitu. This ini adalah jarak atau distance. Selama ini aku jaraknya adalah 3,37 km. Oke? Ini adalah total penggunaan secara keseluruhan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau diklik lagi, ini adalah kalori yang terbakar, perkiraan kalori yang terbakar saat kita menggunakan treadmill ini, kayak gitu. Oke, nah jelas ya teman-teman ya. Jadi ini nggak ada tombol mematikan, karena nanti kalau misalnya stop dalam jangka waktu yang lama,
ini akan mati sendiri, jadi nggak perlu dimatikan. Oke? Lalu kalau misalnya kalian lihat di bagian bawah itu kan ada ini ya, ada ini kan ada 2 lubang tuh, 2 lubang. Nah sebenarnya lubang ini itu untuk mengukur, atau bukan mengukur sih, mengubah tinggi dari yang bawah, treadmill yang bagian belakang ini. Oke, kalian mau kayak ditanjakan gitu, agak miring, berarti kalian pindah yang ininya, jadi ini ditarik. Agak berat sih, sebentar ya. Ini ditarik, kemudian ini dipindah ke atas. Nah kayak gitu, paskan sama lubangnya, kemudian baru dimasukkan. Ini kayaknya agak kurang pas. Oh ya, banyak yang nanya, Kak, treadmill ini itu muat berapa kilogram sih treadmill manual ini? Sorry ya kalau misalnya ini agak kotor, memang jarang dibersihkan, sering dipakai soalnya. Kak, berapa sih berat maksimal untuk di treadmill ini? Kalau di buku petunjuknya atau di deskripsi dari tokonya itu 150 kg. Oke, maksimal beratnya, tapi ya jangan sampai segitu kayak gitu ya. Kalian batasi mungkin 100 kilo lah maksimal kayak gitu, biar nggak cepat rusak kayak gitu. Oh ya, sebelumnya mungkin ada banyak yang nanya, Kak, kalau misalnya nih si ininya atau lantainya ini ya, lantainya ini itu ada yang sering geser-geser sendiri ke kiri, ada yang sering geser-geser sendiri ke kanan kayak gitu, itu kenapa ya? Nah ini aku kasih tahu jawabannya. Karena ini kalian di sini, ini yang kesini, ini besi ini bisa fokus nggak? Nah besi ini itu agak miring ke sini atau agak miring ke sini, sehingga si lantainya ini, karetnya ini itu geser-geser kalau kita jalan. Oke, jadi kalian harus sesuaikan sendiri pakai ini. Di sini ada kunci L atau apa ya, aku lupa bawa kuncinya. Pokoknya disediakan kok kunci untuk memutar ini. Nah, nanti kalau ini diputar, ini besi ini itu nanti bisa naik ke sini, ngarah ke sini, bisa ke sini. Kayak gitu, sesuaikan aja biar lurus. Jangan sampai ini itu kayak ini kan agak ada beda ya, ini jaraknya jauh, kemudian ini jaraknya dekat. Nah ini berarti ada pergeseran, nah, ini berarti nggak lurus ininya. Nah nanti mungkin aku akan sesuaikan lagi, karena kemarin itu sering dipakai tapi nggak pernah disesuaikan ininya. Jadi kalau misalnya kalian menemui, Kak, kok treadmillnya geser ke kiri atau geser ke kanan ya, ininya alasnya ya, kenapa kok bisa kayak gitu ya? Yang mungkin ininya kalian harus sesuaikan ini kalian pakai kunci, terus kalian putar-putar gitu, nanti ini akan geser, nanti ini akan geser ke depan atau ke belakang kayak gitu. Pastikan ini nggak terlalu ketat juga nggak terlalu longgar ininya. Oke? Semoga kalian paham dan bisa mengerti. Untuk alatnya ada di toolboxnya kok, cuman aku lupa toolboxku di mana. Jadi aku nggak bawa sekarang. Tapi kalian bisa lihat kok di videoku yang sebelumnya ada kok, kalau nggak salah aku pernah setting ini juga. Oke teman-teman, segitu informasi yang bisa aku sampaikan tentang treadmill ini. Dan untuk reviewku selama hampir 1 tahun kalau nggak salah aku beli treadmill manual ini, nggak pernah ada yang rusak, belum ada yang rusak, dan semoga nggak ada yang rusak. Masih aman-aman aja, masih lancar-lancar aja dipakai olahraga, baik yang angkat ini atau treadmillnya sendiri atau alatnya yang di atas itu ya aman-aman saja sih. Jadi ya menurutku worth it banget buat kalian beli. Kalau misalnya kalian pengen beli treadmill manual ini, cek link di description, harganya lebih murah dibandingkan treadmill listrik. Dan ini nggak pakai listrik, jadi nggak membebani listrik kalian. Cuman ya penggunaannya agak kayak tadi, harus ditekan dulu. Oke? Yang di awal tadi, kalau misalnya kalian skip yang di awal tadi, coba balik ke video awal, nanti akan kelihatan gimana caraku pakainya. Jadi agak ditekan, terus kemudian di ini, dan ini jangan sampai dilepas pegangannya. Jujur aku selama ini nggak bisa kalau nggak ngelepas pegangan. Kalau treadmill yang biasa mungkin bisa, tapi kalau yang manual agak susah. Oke teman-teman, kayak gitu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya.
dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.